Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas transformasi. Ada 4 ya. Yang pertama refleksi, yang kedua translasi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Nah, pada bagian ini kita akan membahas lebih jauh tentang refleksi. Sebelum ke pembahasan refleksi, terlebih dahulu kalian harus tahu apa itu titik koordinat, apa namanya. Nah, perhatikan ya. A itu disebut dengan nama titik koordinat. Jadi A itu simbolnya huruf alfabet dari A sampai Z dengan huruf besar. Tidak boleh huruf kecil. Itu untuk nama titik. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa P, bisa Q gitu ya. Nah, dan untuk X dan Y itu harus huruf kecil, di mana X itu adalah koordinat X, atau nama lain dari koordinat X itu absis. Dan Y, yaitu koordinat Y, atau nama lain dari koordinat Y itu disebut dengan ordinat. Ya, jadi kalau A tulisannya harus huruf besar, sedangkan X dan Y itu huruf kecil, dan X dan Y itu nanti bisa diganti dengan angka gitu ya. Nah, selain itu kita akan membahas dan menggunakan ini bidang koordinat kartesius, di mana nanti ada terbagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama ini ada kuadran 1. Kuadran 1 itu di mana X dan Y-nya positif. X dan Y itu ingat tadi angka ya. Jadi kalau X-nya angka positif dan Y-nya angka positif itu adanya di kuadran 1. Nah, kenapa bisa positif semua? Karena perhatikan di sini kan titik pusat 0,0 ya. X-nya itu di sumbu yang positif atau ke arah kanan. Nah, ini pasti positif di sini. Dan Y-nya dari 0 ini ke atas. Ya, ini ke arah yang positif juga Y-nya. Jadi, kalau ada titik-titik di daerah sini, dia masuknya ke kuadran 1. Cirinya X dan Y-nya positif gitu ya. Lanjut yang kedua, ini kuadran 2, di mana di sini negatif X, Y. Berarti nanti X-nya yang negatif, angka X-nya yang negatif. Nah, perhatikan dia X-nya ada di sumbu ke sebelah kiri. X-nya sumbu sebelah kiri ya, arah kiri, dan Y-nya masih ke arah atas. Nah, ini kuadran 2. Selanjutnya ini kuadran 3, di mana negatif X, negatif Y ya. Jadi X-nya ada di sumbu ke arah kiri, angkanya negatif, dan Y-nya sumbunya ke bawah atau arahnya ke bawah gitu ya, dan nilainya juga negatif. Jadi kalau X dan Y-nya angkanya negatif semua, berarti dia masuk ke kuadran 3. Dan yang terakhir nih kuadran 4, dimana perhatikan ini X-nya, sumbu X-nya wilayah yang positif ya, ke arah kanan, dan Y-nya negatif karena ke arah bawah. Jadi kalau misalkan ada X, negatif Y atau angka berapapun di sini positif, negatif, dia masuknya ke kuadran 4. Selanjutnya bagian ke refleksi atau pencerminan, di mana pencerminan itu artinya jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Misalkan di sini ada cermin, ini dua buah benda sedang bercermin, posisinya pasti akan seperti ini, seperti sedang berhadapan. Di mana jarak dari titik ini ke cermin sama dengan titik ini ke cermin ini ya. Dan kalau misalkan salah satu benda menjauh, pasti nanti bayangannya pun akan menjauh dengan jarak yang sama gitu. Misalkan kalau ini cermin posisinya sedang horizontal gitu ya, dimana nanti benda aslinya seperti ini, nanti bayangannya seperti apa? Nah, seperti ini berhadapan gitu ya. Dan kalau misalkan ini cermin yang ini miring, nanti kalau misalkan bendanya posisinya seperti ini, bayangannya nanti ada di mana? Nah, perhatikan ini dari titik ini ke cermin ini sama dengan titik ini ke bayangan ini gitu. Nah, misalkan kita masuk ke seperti halnya persoalan gitu ya. Titik koordinat asal yaitu P3,4, tentukan koordinat bayangan yang dicerminkan terhadap sumbu X,
sumbu Y, titik pusat 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis Y sama dengan 1, garis X sama dengan min 2. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 5 ini sebenarnya kalian sudah melakukan dengan praktek dengan teman-teman kalian kelompok ya, sedangkan yang 6, 7 ini secara mandiri. Kita masih membutuhkan ini bidang koordinat. Kenapa? Untuk membandingkan hasil. Sebenarnya bisa aja ya, tidak perlu menggunakan bidang koordinat, yang penting kalian hafal. Tapi kan rumus juga didapatnya dari sini, dari bidang koordinat dulu gitu ya. Nah, perhatikan nomor 1 ya, P 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini yang garis merah ini disebut dengan cermin. Kenapa cerminnya ada di sini? Karena dia sumbu X. Jadi sumbu X di sini ya, cerminnya ini. Terus kita lukis titik P 3,4-nya di sini. Nah, kalau titiknya di sini, nanti cerminnya ini bayangannya ada di mana? Nah, gitu ya, bayangannya ada di hadapannya ya. Oke, jadi ini berapa titiknya? P aksen 3,-4. Ya, jadi jawabannya ini, titik asal ini dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, jadi bayangannya P aksen 3,-4. Nah, dari sini kalian bisa mengambil rumus. Jadi bisa jadi rumus nih ya. Jadi kalau misalkan ada P, X, Y, di mana X dan Y itu angka nanti ya. Nanti bayangannya jadi X, min Y. Jadi yang berubahnya itu hanya koordinat Y-nya. Y-nya yang berubah jadi negatif atau berlawanan gitu ya. Tapi X-nya itu tetap. Selanjutnya, titik asal P 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y ini ya. Jadi ini yang jadi cerminnya, pas gitu. Oke, ini titiknya P 3,4. Kalau cerminnya di sini, nanti bayangannya ada di mana? Ada di sini, dengan catatan titik ini ke cermin sama dengan titik bayangan ke cermin jaraknya ya. Oke, perhatikan nih, 1, 2, 3, ini juga 1, 2, 3 gitu. Jadi didapat nih P aksennya min 3,4. Nah, dari sini kalian bisa membuat rumus ya. Jadi kalau misalnya titik awalnya X, Y, nanti kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, dia jadi min X, Y. Jadi yang berubahnya apa? Hanya koordinat X-nya, absisisnya ya, dari positif dia jadi negatif atau berlawanan, dari negatif menjadi positif gitu, dan Y-nya tetap. Nah, sekarang titik asal P 3,4 dicerminkan terhadap titik asal O, titik pusat gitu ya, titik pusat 0,0 dicerminkan terhadap sini. Perhatikan, ini titik asalnya atau titik P-nya 3,4. Oke, akan dicerminkan terhadap titik pusat. Perhatikan caranya. Jadi nanti kalian harus menghitung dari titik P ke sumbu X berapa satuan, dari titik P ke sumbu Y nanti berapa satuan, dan ingat ini juga nanti dari sumbu X menghitungnya gitu ya. Nah, liatin ini ngikutnya nyaman ngikut yang ini, dan ini lihatnya yang ini gitu ya. Nanti dari titik ini ya ke sini harus sama dengan titik ini ke sini jaraknya gitu ya. Jadi garis yang berwarna kuning dan garis yang berwarna biru itu harus sama jaraknya atau panjangnya gitu, baru didapatkan titik bayangannya. Jadi titik bayangannya ini P aksen min 3,-4 tuh ya. Nah, perhatikan dari angka ini kita dapat rumus sebenarnya. Jadi dari titik awal X, Y, perhatikan ini X, ini Y, ini jadi min 3, ini min 4, dari positif jadi negatif semua. Jadi berkebalikan semuanya, berlawanan ya. Jadi min X, min Y, dari positif menjadi negatif, dari positif menjadi negatif. Ini bisa jadi sebaliknya, atau misalkan dari negatif jadi positif gitu ya. Nah, sekarang kalau titik P 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X. Nah, titiknya ini. Oke, garis Y sama dengan X itu yang seperti apa? Nah, kalau misalnya kalian belum tahu, ini sebenarnya asal muasal ya, garis Y sama dengan X itu dapat dari ini. Jadi, Y dan X-nya sama. Jika X-nya min 2, ya Y-nya min 2.
X-nya min 1, Y-nya min 1, X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 1, jadi sama gitu ya. Nah dari kedua X ini didapat nanti titik koordinat, jadi min 2, min 2, min 1, min 1, 0,0. Nanti kalau yang ini dibuat menjadi sebuah garis pada bidang koordinat, garisnya kurang lebih akan jadi seperti ini. Ini di sini tepatnya 0,0, di sini min 1, min 1, jadi yang ini. Terus yang ini nanti min 2, min 2, nah ini ya. Nah jadi kalau yang ini min, jadi ya kalau yang ini 1,1, kalau yang ini 2,2, jadi tepat ya, garis ini bertepatan dengan titik-titik koordinat yang seperti ini. Ini disebut dengan garis Y sama dengan X. Nah kalau cerminnya seperti ini, titik asalnya ada di sini, berarti nanti bayangannya kurang lebih ada di situ. Jadi berapa tuh? P aksennya 4,3, hanya dibalik ya. Oke, didapatlah titik awal 3,4, bayangannya jadi 4,3. Apa ini yang terjadi? Ini dibalik ya, dari X jadi Y gitu ya, dari Y jadi X. Nanti dapatlah rumusnya. Nah ini, jadi kalau pencerminnya terhadap garis Y sama dengan X, tinggal posisinya aja yang dibalik ya, tidak merubah tanda. Misalkan P 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, mirip yang tadi ya. Kita lukis dulu titiknya 3,4 di situ. Nah, perhatikan garis Y sama dengan min X, di mana X-nya misalkan ini angkanya sama, hanya yang berbeda nanti positif negatifnya. Jadi kalau X-nya min 3, Y-nya positif 3. X-nya min 2, Y-nya positif 2, X-nya min 1, Y-nya positif 1, X-nya 0, 0, kalau 0 itu kan netral ya, X-nya 1 positif nih ya, berarti Y-nya yang negatif gitu, kalau di sini yang positif, ini yang negatif gitu. Dapatlah ini titik koordinat X, Y-nya, nanti dilukis menjadi sebuah garis. Nah gini, ini 0,0, terus titik yang di sini tepat itu min 1,1, yang ini ya. Terus kalau yang ini min 2,2, nah yang ini, oke. Nah kalau misalkan ini terus aja diperpanjang, nanti akan jadi sebuah garis lurus, dimana garis yang berwarna merah ini disebut dengan garis Y sama dengan min X. Nah kalau cerminnya ini, titik asalnya ini, perhatikan, jadi di manakah titiknya? Nah di situ nanti dari titik ini, jadi nanti kalau misalkan itu tegak lurus gitu ya, tegak lurus, tapi kalian boleh membandingkan dengan garis-garis yang garis bantu seperti ini. Nanti titiknya jadi P aksen min 4, min 3. Jadi perhatikan seperti yang tadi ya, kalau garis Y sama dengan X itu dibalik, tetapi tidak berlawanan ya, maksudnya tetap positif semua, tapi kalau ini ya dibalik ya berlawanan gitu. Nah ini ya rumusnya seperti ini. Jadi kalau titik asal X, Y, jadi P aksennya min Y, X ya, dibalik dan berlawanan. Selanjutnya titik asal P 3,4 akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Oke, itu titiknya, garis Y sama dengan 1, sumbu, lihatnya ke sumbu Y ya, karena kita Y gitu ya. 1 di sini, berarti nanti kalian buat garisnya di situ gitu ya. Ini ya di cerminnya. Nanti kalau titik asalnya ini, cerminnya ini, abaikan yang sumbu X-nya, jangan dilihat dulu. Kalau cerminnya di sini, bayangannya ada di mana? Jaraknya harus sama ya. Dari titik asal ke cermin ini kan berapa satuan jaraknya? 1, 2, 3. Nanti dari cermin ke sini juga harus sama, 1, 2, 3. Jadi kurang lebih di sini P aksennya jadi 3, min 2. Nah ini kalau misalkan ada kalian tidak menggunakan bidang koordinat, di sini ada rumusnya. Jadi pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, di mana titik asalnya X, Y ini menjadi X, 2H dikurangi Y. Perhatikan, ini kalau dicermin terhadap garis Y sama dengan H ya, jadi X-nya tuh yang tetap, X-nya tetap, tinggal Y-nya yang berubah.
Perhatikan nih, tetap kan 3, 3, cuman dari 4 menjadi min 2 tuh seperti apa, bagaimana gitu. Nah, ini perhatikan. Fokus ke yang tulisan berwarna merah ya, dimana 4 ini itu kan Y-nya ya. Dan 2 ini dari sini, 2, H itu kenapa 1? Ya karena Y-nya 1 gitu ya. Jadi hanya 1, 2 kali 1, 2 kan, dikurangi 4. Nah, 2 dikurangi 4 berapa? Min 2. Jadi P aksennya 3, min 2 sama gitu ya. Selanjutnya titik asal 3,4 dicermin terhadap garis X sama dengan min 2. Nah ini ya titik asalnya, garis X sama dengan min 2 itu yang mana? Kita lihatnya ke sumbu X, yang mana? Di sini. Nah ini ya, ini garis X sama dengan min 2. Sekarang cerminnya ada di sini, bayangannya ada di sini. Coba perhatikan dari titik asal ke cermin ini harus sama dengan dari cermin ke bayangan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, jaraknya 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Jadi titik bayangannya min 7,4. Perhatikan angka-angka ini yang berubah hanya yang X-nya ya, dari 3 menjadi min 7, sedangkan Y-nya tetap sama-sama 4. Ini ada rumusnya sebenarnya, jadi nggak perlu pakai ini pun, nanti kalian bisa asal ingat rumus aja. Nah, jadi jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, nanti yang kalau X sama dengan H gitu, yang tetapnya Y ya, yang berubah itu X-nya gitu ya, ingat ya. Nah, ini caranya, fokus ke yang angka warna merah ya, dari 3 nanti menjadi 7, itu caranya seperti apa nih, lihat. 2 kali min 2, 2 ini dari mana? Dari sini, dari rumus ini ya. Min 2 ini, kenapa min 2? Ya karena X-nya min 2 gitu ya, dikurangi 3, kenapa 3 ini? Titik asal ya. Jadi 2 kali min 2 berapa? Min 4 ya, min 4 dikurangi 3, min 4 dikurangi 3, artinya punya hutang 4, hutang lagi 3, jadi hutangnya bertambah ya, jadi 7, jadi negatif 7,4 gitu. Selanjutnya ini rangkuman sebenarnya, jadi kalian harus ingat nih koordinat bayangan hasil percerminan dari X, Y. Titik asal ini X, Y ya, titik asalnya. Rumusnya dihafalkan. Ini jadi sumbu X-nya, dari sumbu X itu kalau pencerminan terhadap sumbu X, Y, pencerminan terhadap sumbu Y jadi min X, Y. Ini ada di buku paket, tolong kalian kalau bisa disalin ke buku tulis kalian ya. Nah, lanjut. Kita masuk ke bagian transformasi ya, masih transformasi, tetapi kita akan membahas translasi. Oke. Translasi itu pergeseran ya. Jadi kalau misalkan kalian pernah main catur kan pasti nggak geser-geser ini nih ya. Gitu. Atau misalkan kalian lihatnya ini ada seorang anak yang mendorong sebuah meja ya. Nah, translasi kalau misalkan si bangun datar ini kita geser, oke, kita geser, dia bergeser ke arah bawah ini ya, bergeser berapa langkah nih, coba hitung, 1, 2, 3, 4. Nah kalau misalkan kita geser lagi, misalkan ini ke arah kanan ya, ke arah kanan, sebanyak berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sebanyak 5 satuan. Nah ini yang disebut dengan translasi atau pergeseran gitu ya. Oke, kita masuk ke angka nih ya. Titik A min 4,5 itu ditranslasi oleh 6 dan negatif 8. Jadi 6 dan negatif itu yang seperti apa sih? Jadi 6 itu X-nya, jadi kayak ini aja gitu ya. Hanya bentuknya kalau ini dibuat ke dalam bentuk matriks, kalau ini koordinat gitu ya. Jadi ini X-nya yang 6, min 8 itu Y-nya gitu ya. Dan harus ingat nanti kalau ada arah-arahnya gitu ya. Jadi perhatikan nih, arti dari 6 dan negatif 8 itu artinya X-nya 6, Y-nya min 8. Nah, jika X negatif berarti bergesernya ke arah kiri ya. Jadi X-nya kalau negatif nanti arahnya ke sini nih, arah kiri. Nah, jika X-nya positif bergesernya ke arah kanan, ke arah sini gitu ya. Jika Y-nya negatif berarti bergesernya ke bawah, Y-nya negatif ke bawah.
Kalau Y-nya positif, ke arah atas. Nah, jadi dari titik A min 4,5 bergeser ke arah kanan sebanyak 6 satuan, kemudian ke arah bawah sebanyak 8 satuan. Kita lukis dulu titik min 4,5 nanti ada di mana? Nih, min 4,5 titiknya ada di situ ya. Kita bergeser berarti 6 min 8 ya. Jadi 6 nya itu kemana? Awas, kalau 6 itu kan X, berarti arahnya itu kiri kanan. Karena 6-nya positif berarti ke arah kanan. Kita ngitung ke arah sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, ke sini. Dan min 8-nya itu lihatnya ke sumbu Y-nya ya. Min 8 negatif berarti ke arah bawah gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sini. Jadi nanti dapatlah titik bayangannya ya, atau titik kedua gitu ya. Titik keduanya jadi 2,-3 gitu. Nah, jika tidak menggunakan ini bidang koordinat, sebenarnya kalian bisa aja menggunakan rumus ya. Jadi mudahnya translasi itu hanya dijumlahkan. Misalkan gini nih. Kan ini titik awalnya X, Y ya, akan ditranslasi oleh ini. Jadi nanti titik akhirnya X itu jadi X tambah A, Y itu Y tambah B. Jadi hanya dijumlahkan, negatif 4 ditambah 6 berapa, 5 ditambah min 8 berapa gitu. Nih translasinya ini, jadi min 4 ditambah 6 berapa, negatif 4 ditambah 6 2 ya, positif 2, dan 5 ditambah min 8 artinya 5 dikurangi 8 jadi min 3 nih. Jadi bayangannya ini, kalau secara penghitungan juga dapatnya ini, kalau secara dari bidang koordinat juga dapatnya aksen atau titik keduanya nanti jadi 2,-3 gitu. Nah, perhatikan ini, misalkan ada sebuah wilayah perkemahan ya, perkemahan. Seseorang akan berjalan dari posko menuju tenda 1. Translasinya adalah, kalau yang ditanyakan translasinya adalah berarti berapa banyak pergeserannya gitu ya. Seseorang dari posko itu kita anggap posko itu titik pusatnya 0,0 gitu ya. Menuju tenda 1 akan menuju ke sini. Jadi berapa pergerakannya? Oke, perhatikan. Nah, dari sini ke sini, lihat ya. Jadi tepatnya lihat ke bidang koordinatnya gitu ya. Ini berapa langkah atau berapa satuan? Oke, ini 3 satuan. Jadi dia bergerak ke sini, kalau bergeraknya kanan, kiri kanan, dia sumbu X ya. Jadi X-nya nanti 3 satuan, dan ingat kalau ke arah kanan positif, ke arah kiri negatif. Kalau Y ke arah atas positif, kalau ke arah bawah negatif. Nah, jadi karena seseorang ini, si anak ini mau ke sini, dia harus turun ya. Berarti nanti Y-nya negatif. Turun berapa langkah? Lihat. 5 satuan ya. Jadi pergeserannya sebanyak 3,-5, mirip atau sama dengan titik ini. Kenapa? Karena ini titik awalnya 0,0. Jadi kalau 0 ditambah 3 ya 3 gitu ya. 0 ditambah min 5 ya min 5. Kenapa jadi min? Karena arahnya ke bawah sekali lagi ya. Oke, lanjut. Dari tenda 1 menuju tenda 4. Translasinya adalah, nah dari tenda 1 menuju tenda 4. Sebenarnya enak aja mungkin ya kalau misalkan pakai penggaris gitu, set gitu ke sini ya. Cuman ini kita lihatnya translasinya, jadi lihatnya mencarinya X dan Y-nya. Ingat, yang berjalan duluan itu arah kiri kanan ya. Berarti kalau mau ke situ harus ke arah kanan. Arah kanan sebanyak berapa satuan? 10 satuan. Jadi kalau dihitung ini 10 satuan, dan dari sini mau ke sana tuh harus apa? Naik ya. Naik itu berarti sumbu Y arahnya positif. Oke. Berapa satuan ini? 8 satuan. Nah, jadi bisa kalian simpulkan ya berapa translasinya. Jadi 10 dan 8 gitu ya. Oke. Atau kalian bisa aja misalkan titik awalnya itu kan dia dari sini nih, berjalannya dari tenda 1 3,-5 ya, ditranslasi oleh 10 dan 8 atau
10,8 gitu ya. Jadi tinggal 3 ditambah 10 13 gitu ya, min 5 ditambah 8 jadi berapa? 3 ya, punya utang 5 dibayar 8 kan 3. Jadi titik akhir itu kan dia ada di sini ya, ada di tenda 4. Jadi titik akhirnya 13,3 sama gitu ya. Nah gitu ya, 13 itu dari 3 tambah 10 dan 3 itu didapat dari min 5 tambah 8 gitu. Oke, sekarang dari tenda 4 menuju api unggun, translasinya adalah, ada yang bisa menebak? Dari sini mau ke api unggun, arahnya harus sesuai alur ini ya. Oke, coba berjalan 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5. Oke. Turun ke bawah berapa satuan nih? Dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi translasinya adalah, oke, ini keterangannya. Berjalan ke arah kiri sebanyak 5 satuan, karena dia ke kiri, sumbu X-nya kiri, maka negatif 5 ya pada sumbu X. Terus lanjut lagi, berjalan ke arah bawah sebanyak 4 satuan. Maka kalau bawah itu sumbu Y, atas bawah itu sumbu Y, maka negatif 4 gitu ya. Jadi translasinya adalah min 5, min 4. Nah, cara lainnya, misalkan ya, titik awalnya kan 13,3. Ini mau mencari pergeseran dengan menggunakan rumus ya, tanpa menggunakan bidang koordinat. Titik akhirnya, karena kita misalkan sudah tahu di sini akhirnya itu kan 8,-1 ya. Jadi perhatikan, nah karena X-nya itu X tambah A, artinya ini ditambah ini harus jadi ini gitu ya. 13 ditambah berapa yang hasilnya 8 gitu kan, dan 3 ditambah berapa gitu yang hasilnya min 1. Perhatikan, 13 tambah A sama 8, jadi A nya itu 8 dikurangi 13 ya. Kenapa dikurangi? Karena di sini positif ya, pindah rows ke sini. Jadi 8 dikurangi 13 sebanyak min 5. Oke, sama ya. Dan ini selanjutnya 3 tambah berapa ya? 3 tambah B sama dengan min 1. Jadi B nya min 1 dikurangi 3. Min 1 dikurangi 3 itu berapa? Min 1. Hutang 1, hutang lagi 3. Jadi hutangnya ada 4 ya. Jadi min 4 nih, sama dengan ini. Oke. Nah, jadi translasinya adalah min 5,4. Jadi kalau kalian mau dengan bidang koordinat juga boleh, tapi kalau udah ngerti caranya seperti ini juga boleh gitu ya. Diketahui titik sudut sebuah segitiga yaitu A min 2, min 1, B min 1, min 4, dan C min 4, min 1 ditranslasikan oleh 3 dan 5. Maka bayangannya adalah, oke, kita lukis dulu gitu ya. Oke, ini caranya cara hitungan dulu, nanti kita bandingkan dengan cara yang digambar. Oke. Nah, perhatikan ya, ini min 2, min 1, translasinya 3 dan 5, jadi tinggal dijumlah aja sebenarnya, min 2 tambah 3, min 2 tambah 3, terus min 1 ditambah 5, gitu ya. Min 2 ditambah 3 kan 1, oke. Min 1 ditambah 5 itu 4, jadi nanti aksennya 1 dan 4, oke. Yang B-nya, itu titik awal min 1, min 4, translasinya 3 dan 5, B-nya berarti 1 ditambah 3, 1 ditambah 3, terus yang Y-nya min 4 ditambah 5. Jadi min 1 ditambah 3 itu positif 2 ya, min 4 ditambah 5 positif 1, jadi B aksennya tuh titik keduanya itu 2,1. Yang C-nya min 4, min 1 ditranslasi oleh 3 dan 5, jadi nanti min 4 ditambah 3, oke, min 4 ditambah 3 dan min 1 ditambah 5 ya, jadi min 4 ditambah 3 kan min 1, oke, min 1 ditambah 5 jadi positif 4, jadi ini titik keduanya. Nah, kita coba bandingkan dengan ini ya, kita lukis yang titik-titiknya. Ini titik A itu min 2, min 1 titiknya di sini. Titik B itu min 1,4 di situ. Titik C
Titik C ada di sini, berapa tuh min 4, min 1 itu titik C. Oke, dan coba kalau misalkan kita hitung jaraknya ya, kan 3, 5, artinya 3 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas, nanti A-nya ada di mana gitu kan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih ada di situ. Nah, benar nggak nih? Jadi titiknya A aksennya 1,4. Nah, gitu ya. Sama aja nanti yang B juga. Kita yang B arahnya 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 5 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Titik B-nya 2,1. Oke, 2,1 betul. Dan C-nya min 1,4 gitu ya. Nah, kalau ini dibuat menjadi sebuah segitiga, karena ini segitiga gitu ya, jadi kita tarik garis A ke B, B ke C, C ke A gitu. Ini akan sama ya, jadi A, B, C ini bentuknya sama, hanya nanti dari titik awal dia bergeser ke sana. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas begitu. Oke, ini translasi itu nyatanya pergeseran hanya di jumlah ya, jadi tolong kerjakan halaman 160 nomor 5 dan halaman 161 nomor 7 di buku tulis matematika ya. Dikerjakan. Yang nomor 5, jelaskan translasi yang menggerakkan bangun datar. Jadi dicari translasinya. Translasi itu kan pergeseran, jadi kalau satu titik dengan titik yang lain bergesernya harus sama gitu ya. Boleh yang ini dihitung, kalau ini kan nanti titik awal ini, titik akhir ini, hitung aja berapa translasinya gitu ya. Nah, kalau yang nomor 7 ini tolong dibaca, dipahami, saya yakin kalian bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.